Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Pisau, Bapak Ibrahim Haji Masrani Arsyad FPDI. Yang kami hormati Ibu Pengawas Tingkat Menengah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Pisau yang berada di luar karena beliau sedang berhalangan. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pulau Pisau, Bapak Mulyani SHG FPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Urusan Tata Usaha MTSN 1 Pulau Pisau. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh Dewan Guru MTSN 1 Pulau Pisau serta siswa-siswi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana atas limpahan taufik dan hidayahnya juga sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Musholla Darul Ilmi MTSN 1 Pulau Pisau dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tak lupa pula haturkan kehadiran junjungan kita, manusia agung, manusia pilihan. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikut hingga akhir zaman. Bapak Ibu, siswa-siswi yang berbahagia, untuk rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bapak Ibu siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh anak dan Nur Syifa dari kelas 9A dan Sari Tilawah Dina Aulia kelas 9D. Kepada mereka disilahkan. Bismillah.
firman Allah itu, Allah akan memberi balasan pada orang itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Islam Risau, Bapak Dr. Abdul Haji Masrani Al-Asad MPDI. Yang saya hormati pengawas madrasah, yang saya hormati grup haji pimpinan Ustaz Agus, kaum TU, Bapak Ibu guru, serta siswa-siswi sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di mushola ini dalam rangkaian kegiatan peringatan Maulid dalam kondisi badan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin kami laporkan, kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus Kepala Kantor Kementerian Agama Kementerian Risau yang sudah hadir dalam kegiatan ini memenuhi undangan kami. Jadi acara seperti ini kalau sudah dihadiri Kepala Kantor itu rasanya lengkap sekali ya. Jadi luar biasa. Jadi tidak semua acara-acara seperti ini dihadiri beliau karena beliau sibuk. Nah, alhamdulillah pada hari ini ada waktu kesempatan yang beliau berikan kepada kita semua. Syukur alhamdulillah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada grup haji pimpinan Ustaz Agus yang sudah bersedia, Bapak Ibu partisipasinya, kerjasamanya, banyak sumbangan-sumbangan sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik pada pagi hari ini. Nah, kemudian yang kedua perlu kami laporkan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Risau. Jadi ke depan insya Allah mushola ini sekarang sudah bagus dan saya berterima kasih bersyukur sekali kepada guru Pak Jisan Raini yang sudah bisa, ini luar biasa tidak gampang ya, bisa menjadikan mushola seperti ini. Dan kami berjanji insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan benahi berkaitan dengan plafonnya, kemudian juga WC-nya. Jadi ke depan, jadi WC itu nanti ada WC putra dan ada WC putri, supaya nanti terlihat rapi dan bagus. Karena di tempat inilah nanti, di area sinilah nanti ke depannya menjadi pusat dari MSN 1 Pulang Pisau. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga ingin laporkan kepada Kepala Kantor bahwasanya hari Rabu nanti tanggal 3, jadi MSN 1 Pulang Pisau kedatangan tamu tim inovasi madrasah dari Pusdiklat Jakarta. Ada 2 orang nanti selama kurang lebih 3 hari di MSN 1 Pulang Pisau. Jadi mulai hari Rabu kita akan jemput di Bandara Palangkaraya dan pulangnya nanti dari hari Sabtu. Nah, yang datang itu nanti melihat langsung kondisi keadaan madrasah kita yang berkaitan dengan inovasi madrasah. Nah, kami minta nanti semuanya untuk kerjasamanya, baik Bapak Ibu guru, masih ada waktu kita gotong royong. Di hari ini juga masih tetap kita gotong royong sampai nanti tibanya datang tamu kita dari Pusdiklat Jakarta. Tapi itu juga nanti untuk siswa-siswinya
hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu nanti. Jadi tetap seperti mana biasanya, pakaian rapi, ya, masuk, tidak ada yang berkeliaran, membawa HP dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang perlu kami informasikan juga, sampai saat ini bangunan kita progresnya sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan ini nanti pada saatnya ujung kontrak tanggal 3 Desember 2021 ini bisa terselesaikan semua. Jadi kalau kita melihat saja belum dicat lagi, belum selesai, sudah kelihatannya bagus sekali. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak lama lagi kita menikmati, kita nanti akan berada di sana. Dan kami informasikan untuk MTSN 1 Pulau Pisau, nanti kita akan menerapkan madrasah digital, terutama adalah pembelajaran digital. Nanti ada 3 kelas yang menjadi contoh sampel kita nanti untuk pembelajaran digital. Nanti berada di lantai atas ada 3 kelas. Nanti dilengkapi dengan Google TV, ada AC-nya, kemudian ada CCTV-nya, kemudian siswanya nanti pakai tablet. Dan itu, nah ini semua nanti kami studi wawasan dulu, Bapak Ibu gurunya nanti insya tanggal 24 November sampai 24 November. Jadi ada beberapa orang Bapak Ibu guru termasuk nanti kepala kantor studi wawasan ke MTSN 1 Kota Makassar. Dan nanti sepulangnya dari sana awal tahun 2022 dari tim MTSN 1 Kota Makassar nanti kunjung ke tempat kita langsung sosialisasi berkaitan dengan madrasah digital itu. Tolong doa semuanya, mudah-mudahan nanti kita bisa terlaksana. Insya Allah nanti bisa, karena peralatan dan lain sebagainya nanti sudah siap. Ini beberapa hal yang kami informasikan berkaitan dengan maulid hari ini. Kami mengharapkan nanti kepada siswa-siswi yang hadir pada hari ini, tolong perhatikan, ya. Nanti Bapak Agus nanti yang penceramahnya besok bisa jadi nanti ditanya apa isi ceramah dari Bapak Agus. Tolong nanti dicatat atau diingat-ingat, kan, supaya nanti kalau ditanya Bapak Ibu gurunya bisa menjawab, ya. Itu saja dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Pada saatnya nanti kami mohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Pisau untuk memberikan arahan kepada kami pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diperkenalkan kepada Bapak Kepala MTSN 1 Pulau Pisau, Bapak Ibu siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Pisau kepada Bapak Dr. Andes Haji Masrani Arsyad PDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepala sekolah, Pak Mulyadi, ya, dan saya banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru yang berbahagia, Ustaz Agus, yang kami hormati, para siswa dan siswi sekalian yang dicintai. Dia jangan ngomong di belakang ya Ustaz yang ceramah. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas berkat dan hidayah-Nya. Sampai pagi hari ini alhamdulillah kita masih dikaruniai nikmat kesehatan sehingga kita bisa datang ke tempat ini berkumpul bersama dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini bulannya Maulid, di mana-mana Maulid. Maulid itu siapa?
maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik kalau ditanya siapa idola, misalnya idolanya, kalau saya tidak lain, tidak. Idola saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena segala-galanya ada di beliau. Berbeda kalau kita mengidolakan artis, cuma gantengnya dari sembahyang tidak, cantik tapi sembahyang tidak pernah, dan cantik tapi tidak bisa baca Al-Quran, cantik puasa, ganteng tapi tidak puasa. Nah, idola kita seharusnya sebagai umat muslim tentunya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada segala-galanya pada Nabi. Beliau contoh terbaik. Lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi beliau ini sama dengan kita, yang manusia biasa. Tapi kesempurnaan yang ada pada beliau ini tidak demikian kita. Bagaimana kita hebatnya, tapi tidak sama dengan Nabi Muhammad. Beliau manusia paling sempurna. Kita ada misalnya alim, lalu yang lain-lain tapi berupa. Kadang-kadang mau ngambil dari orang ngambil apa di dapur, misalnya sampai ke dapur, Pak, apa yang boleh ambil? Kita dilihat peristiwa tahun kali ini kan berbeda dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ingatan beliau langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misalnya, ketika Nabi datang Isra Mi'raj itu ditertawakan, beliau cerita ditertawakan yang Jahal. Nggak percaya Jahal, masa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Palestina kemudian naik ke langit sampai ke langit tujuh, tiba-tiba sudah datang. Jadi ditanya oleh Abu Jahal, kalau Sufyan, kalau ikam dilampahi kami mundur naik ke apa? Ke Palestina kemudian ke langit tujuh, coba kami tanya berapa jumlah jendela dan lawak di Al-Aqsa? Beda kita, kalau kita tidak bisa menjawab. Karena kita tidak sempat menghitung, itu yang kita menghitung. Masa kita sampai ke sana cuma menghitung jendela, termasuk kita menghitung. Tapi beliau, karena dia Nabi dan seorang Rasul, Masjidil Haram itu ditampakkan di depan beliau. Jadi dia tinggal menghitung 1, 2, 3, sekian beliau. Betul. Dan beliau mampu menceritakan tentang Nabi Isa dari sejak proses mengandungnya sampai melahirkan. Padahal jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sekitar 500 mungkin 700 tahun. Kenapa? Karena Allah menurunkan wahyu yang menceritakan kepada beliau. Dia bisa menceritakan Nabi Daging sebelumnya dia Nabi akan mampu ya. Nah berbeda dengan kita. Itu kan kita 700 tahun. 2-3 tahunnya dengan lagi. Nah, jarak momen maulid ini kita jadikan momentum bahwa siswa dan siswi MCS ini ya, pertama harus menjadi siswa dan siswi yang soleh, kemudian siswa dan siswi yang berprestasi ya. Tunjukkan bahwa MTSN 1 tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain yang lebih mapan, lebih banyak duitnya. Ini harus kumpul ya. Jangan seperti TV, pondok pesantren ditanya, ya, kelihatan gobloknya gitu. Tanya oleh Pak Presiden Jokowi, coba sebutkan 3 orang menteri kabinet saya sekarang. Disebutlah oleh anak pesantren itu pakai peci gitu. Pertama katanya, Megawati. Yang kedua Ahok. Yang ketiga Prabowo. Tapi waktu itu Prabowo menjadi menteri baru sekarang kan? Prabowo. Jadi ya disuruh nyebutkan nama ikan kan? Tidak sedang lengkap, tidak ya ikan sungai itu. Ikan tongkol disebut ikan kontol. Ikan kontol ketiga. Kalau saya di dalam sungai ini, sungai air tawar, itu mungkin ratusan nama ikan saya hafal sampai sekarang. Coba aja tangkap ikan dari sungai air tawar, saya sebutkan satu dengan bahasa saya, ikan. Kemudian nama-nama burung, itu nama-nama binatang yang ada di hutan. Saya mungkin ratusan 200 hafal. Nama-nama jenis kayu ada yang hafal. Bawa aja kayu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustaz disilahkan.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang ulun hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Pisau, yang ulun hormati Bapak Kepala MTSN 1 Pulang Pisau, yang ulun hormati seluruh Dewan Guru, para siswa dan siswi MTSN 1 Pulang Pisau rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bersilaturahim di musalla Darul Ilmi. Muqaddimah akan ketahuan napa isi di dalam ceramah. Kalau ulun kada dalam tahunya, makanya kena timbul napa gaduh-gaduh, jadinya macam-macamnya. Setengah jam parak lagi tonton. Ini acara intinya makanan. Kalau ada makanan, ada bulikan, ada ampun. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkannya hari apa? Ayo, hari apa? Hari Jumat apa hari Ahad? Hari Ahad ya. Hari apa? Hari Isnin atau Senin. Catat, enak ada takuni orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari ada aja masih menyambut hari Jumat. Coba dipasang hitung tuh supaya mendengar.
Hari apa? Hari Senin. Waktunya sebelum subuh. Waktu kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh. Ini waktu yang paling utama. Ini sampai bangun jam 8, digilingi matahari sudah jangan bangun. Pas sembahyang kunutnya bepanas pulang. Kapan waktu lahirnya Nabi? Sebelum subuh. Kemudian tanggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal berapa? Tanggal 12. Padahal tanggal 12 itu adalah tanggal genap. Inilah genap. Genap kan ganjil kan? Genap ganjil. Kenapa ada 15? Kenapa ada 13? Padahal ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, ganjil, satu, dan Allah suka kepada yang ganjil. Ketujuh lawan ganjil. Jadi mun saikong tuh 3 jadinya Pak Haji Ijai. Hanya sini 2 sebuting lagi seharusnya jadinya 3 ganjil. Tapi sidin kada tahan lagi pepangki di rumah. Ada tahannya. Kenapa? Itu ada rahasianya. Nah itu nanti kalau mau tahu rahasianya datangi Bapak Ustaz Sajidi atau Bapak Haji Ijai bawa baras sabalikto. Kenapa garang rahasianya? Kenapa pada tanggal 13? Kenapa pada tanggal 15? Timbul tanggal 12 lahir sidin. Nah datangi kita. Takun nih. Kemudian tahunnya disebut dengan tahun corona. Apanya tahun corona? Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahunnya tahun gajah? Banyak gajah sasat kan? Kenapa? Jom kan? Tahu kada? Ada. Jangan tahu itu sedang di sana. Kenapa Rasulullah dilahirkan tahunnya tahun gajah? Inya dahulu sebelum lahirnya Rasulullah 2 bulan di dalam kitab yang disusun oleh Habib Utsman bin Abdullah Batawi. Nah pengarannya Habib Utsman bin Abdullah Batawi. Ngaran kitabnya Jauharul Basim. Ngaran kitabnya Jauharul Basim. Lain basisin. Kitabnya bahasa Arab Melayu. Sidin orang Hadramaut, tapi menyusun kitab kebanyakannya bahasa Arab
Melayu sifat 20. Apalagi banyak kitab-kitab sidin tuh, ada juga risalah 2 ilmu kitab sidin juga tuh nang menjelaskan antara nih ulama dunia nih ulama akhirat. Ketahuan nang dunia itu ulamanya siapa-siapa, nang ulama akhirat itu kayak apa orangnya. Padahal kan sidin bahasanya bahasa Arab Melayu. Ada ulama dari Banten namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Sidin hidup di kota Mekah. Sidin orang Jawa, tapi kitab-kitab Sidin semuanya berbahasa Arab. Jadi kepaling kalau lah orang Arab menyusun kitab bahasa Arab Melayu, orang Jawa menyusun kitab tulisannya pakai bahasa Arab. Itu luar biasanya orang Bahari, menguasai. Sambil melihat jam, bila ada nang bina bangarannya Mbak Ali sila, berarti itu tanda sadang ya. Pilihan kita. Di dalam kitab situ diceritakan 2 bulan sebelum kelahirannya Rasulullah ada raja, ada penguasa nang sangat luar biasa zalimnya. Ngarannya Abraha. Apa tadi? Abraha. Raja Abraha. Raja Abraha ini penguasa di Yaman sana. Malikil Yaman, penguasa yang ada di Yaman. Raja Abraha ini melihat dari dahulu Makkah itu setiap tahun sebelum Rasulullah dilahirkan, setiap tahun dari berbagai daerah, dari berbagai negeri itu mengunjungi Baitullah. Bahaji, cuma caranya lain. Bahajinya tuh, bahaji 7 tahun, dikunjungi orang terus, didatangi orang setiap tahun. Raja Abraha ini kada ridha, kada senang kalau masyarakatnya, kalau rakyatnya 7 tahun tulak ke Makkah. Lalu baulahlah namanya kanisah, tempat peribadatan, mewahnya melebihi kemewahan Baitullahil Haram. Mewah benar. Lalu kabar berita pembikinan tempat untuk menyamai Baitullah itu tersiar sampai ke kota Makkah. Ada yang kada senang, ada yang kada senang. Lalu jauh-jauh dari Makkah mendatangi Yaman, tujuannya Bakami Bahira. Kayak buat ikam juga kan, hanya bisa kendaraan amanah aja, kakak puas nampak Bakami. Katuju mau berjalan, kada kawan kada melihat kawan yang lagu pada hanya bisa, soalnya hilang tikungan. Kalau lajuan hadirin rahimakumullah. Setelah dikencingi, dikotori oleh seorang penduduk Arab Mekah, ketahuan, marahlah Abraha. Sarik
Apa tempat ibadat kami di kami? Marahnya luar biasa, sampai-sampai dia mau merencanakan untuk meruntuh Baitullah. Minta bantuanlah Raja Abraha ini ke negeri Habasyah. Seorang raja di sana ada punya gajah-gajah yang konon-konon. Raja Abraha kada bisi minta bantuan. Dikasihlah gajah-gajah yang banyak. Mulai berangkat, mulai Yaman berangkat sampai di mana? Sampai di perbatasan mau masuk kota Makkah. Di situ istirahat, merencanakan tujuannya mau meruntuh apa? Meruntuh Ka'bah. Namun sebelum itu singgah dulu di apa ngarannya? Apa tadi namanya? Perbatasan yang di situ mau memasuki kota Makkah. Lalu dikirimlah utusan-utusan oleh Raja Abraha. Utusan itu masuk ke kota Makkah, berusak. Harta orang diambil, harta penduduk Makkah diambil, kambingnya diambil, ontanya diambil. Napa nang ada ambil tapus. Ada tahu orang diambilnya, termasuk ontanya kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, siapa kakek Nabi? Abdul Muttalib atau Abu Thalib? Siapa? Abu Thalib kah? Abdul Muttalib kah? Abdul. Kalau Abu Thalib siapa? Paman Amang. Paman bahasa Indonesia, Amang bahasa Inggris. Termasuk ontanya Abdul Muttalib. Ujar utusan, siapa yang hendak mengambil hartanya silakan datang temui Raja Abraha. Karena kakeknya Rasulullah ini waktu itu termasuk orang yang dihormati, pembesar Quraisy ketika itu, pemimpin di kota Makkah. Diambil ontanya, datang. Ini ada Abdul Muttalib, raja pemimpin Quraisy, datang hendak menghadap pian raja. Melihat Abdul Muttalib, Raja Abraha nang ganas timbul luluh. Kalah sakanya pamor lawan kakek Nabi Abdul Muttalib. Asalnya kakek Nabi itu mau duduk di bawah, dipersilahkan naik ke atas. Ini samping saya. Ujar Raja Abraha. Ujar Raja Abraha. Lalu ditanya, tujuan Anda kemari mau ngapain? Yuk, mau apa? Ujar Abraha. Apa kata kakek Nabi? Tujuannya Abraha tadi untuk menghancurkan Ka'bah dan sudah diketahui. Datang kakek Nabi tadi Abdul Muttalib ke tempatnya Raja Abraha, ditanya mau apa? Mau mengambil onta yang anak buahmu, prajuritmu ambil.
karena itu onta saya. Jadi bingung. Raja Abraha bingung, ini pemimpin apa-apa. Nang dipikirkan harta surang. Tujuannya mau menghancur. Kenapa nang dipikirkan harta? Bingung. Jawabnya Abdul Muthalib apa? Onta itu milik saya. Sedangkan Baitullah itu ada yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkanlah Allah yang menjaganya. Kalau onta itu ampun kok, sini. Nah, serahkan onta saya. Sampai terjadilah turun ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al fi apa lagi terus surahnya surah apa? Apa arti Al-Fir? Ganjar. Alam tara ay alam ta'lam. Hanya istifham, kalimat untuk itulah dalam bahasa Arab. Istifham untuk bertakun, bertanya, untuk istifhamnya apa di situ? Istifhamnya litta'ajjubiyah. Istifhamnya ta'ajjub. Alam tara itu alam ta'lam kepada Nabi. Apakah kamu tidak tahu? Sedangkan waktu itu Rasulullah belum lahir. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu cerita siapa? Bi ashabil fil. Nah itu ceritanya, sampai ceritanya wa arsala alaihim tayran lalu Allah mengutus apa? Tayr itu burung. Tahu bukan burung? Burung. Tahu lah. Burung cuit. Halus burung cuit itu. Burung ababil. Ababil itu lain nama burung. Moncuit bujur. Atau tapukur. Apa lagi? Hilang. Ada lagi burung ngarannya papilo. Burung yang berbondong-bondong, burungnya halus ya. Nang di bawahnya apa? Batu. Batunya dari mana? Dari api neraka. Berapa biji di bawahnya? Satu dipatok, dua di kaki. Dan batu itu sudah ada namanya masing-masing. Jadi kada bertahan apa huruf? Utuh misalnya, ada tulisannya utuh. Digugurakan kada mungkin karena lain, pasti karena utuh. Faja'alahum ta'asbim maqul. Maka jadilah mereka itu dan termasuk Raja Abraha tadi seperti daun yang dimakan ulat berlubang-lubang.
Teman secara detailnya waktunya kita habis. Ada sedikit. Karena sesuai judul, jadikanlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan akhlak generasi masa kini. Nah, kita berkisah apa? Akhlak, adab. Bahasa Banjarnya ada akhlak, ya juga adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Akhlak ini luar biasa. Ada kisah. Ada kisah. Ada seorang ulama dahulu, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mulai kecil itu terkenal cerdasnya. Sidin kada pernah lapas, kalau bahasa sekarang di kantong itu pulpen lawan buku. Setiap apa aja ilmu yang didapat Sidin pasti dicatat. Karena kalau mengharap hafalan bisa hilang. Bujur kada? Al ilmu sayyidun, ilmu itu seperti binatang buas, kada bisa jinak. Sewaktu-waktu bisa hilang. Maka yang diperlukan apa? Wal kitabatu sayyiduhu, catatan itulah yang menjadi jaraknya supaya ilmu itu ada hilang. Kalau ada ingat tinggal buka catatannya. Tinggal buka aja catatannya. Siapa tadi? Imam Syafi'i. Sidin itu saking cerdasnya, saking pintarnya, satu kali membaca cukup langsung hafal. Adalah manusia yang pintar itu. Ada yang 10 kali, 20 kali suruh menghafal, memiliki kada mau ingat. Imam Syafi'i cukup satu kali. Pintar luar biasa. Maka pada suatu hari Imam Syafi'i ini, pada suatu hari Sidin itu hafalan hilang. Setiap kali mau menghafal ada ingat terus, bingung. Lalu datanglah kepada guru beliau, salah seorang dari guru beliau. Di dalam kitab itu ada bahasanya, syaqautu ila waqi' an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yahdi ilal ma'asi. Itu bahasa Inggris. Lalu aku datang ke rumah guruku Imam Waqi, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Salah satu guru dari Imam Syafi'i, Imam Waqi. Datang aku ke rumah Sidin, minta pendapat Sidin. Kenapa jadi hafalan ulunnya hilang? Kenapa jadi bila menghafal ngalih benar? Disuruh diulang-ulang beberapa kali, kada juga mau hafal. Kenapa? Lalu dijawab oleh Imam Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi, jauhi perbuatan yang melanggar itu. Perbuatan maksiat. Apakah Imam Syafi'i kada sembahyang? Apakah Imam Syafi'i berbuat maksiat? Ada. Salahnya Imam Syafi'i ketika itu satu, di dalam hatinya ada sedikit menggeletek gurunya. Kenapa guruku kayak ini?
langsung hilang semua ilmu. Hati-hati. Kalau mau ilmunya barikit, hormati go, jangan guru dikantuti, guru dihulut, disuruh menghafal, ada mau hafal, kenapa mengguru dihulut-hulut? Ada hormat lawan go, hormati. Mun hendak dapat ilmu nang bujur tuh hormati guru. Setiap guru masuk, bila guru mulai belajar di apa? Diam, dengar. Itu di antara akhlaknya Imam Syafi'i ketika beliau belajar, salah sedikit dengan gurunya, ilmu sudah hilang. Panat nggak sudah? Panat nggak? Ini belum kisah Nabi, ini belum. Kisah Nabinya babak kedua kita. Apabila barang aja. Kira-kira sampai situlah. Kira-kira ingat aja lah. Apa yang disampaikan tadi? Tuh, ada tuh di belakang orang halus. Nah, ada orang halus. Bunyinya aja, suaranya. Orangnya kata kelihatan. Enak. Unik. Kira-kira sampai situlah. Panat kalau sudah. Panat kalau. Oh iya. Ya. Kira-kira sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Minta ampun, minta ridho, minta halal. Amun ada kata-kata nang salah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-waliullah, dengan berkat peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal, kabul segala hajat, dimudahkan di dalam segala urusan, dan diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, wa ala ma nawa bihi salafus salih, wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi kiram. Al-Fatihah. Itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Agus. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, mulai dari sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai tadi terakhir kisah adab akhlaknya Imam Syafi'i. Semoga siswa-siswi yang sudah mencatat dan yang mendengarkan tadi ingat minimal sampai besok ketika ditanya Bapak Ibu Dewan Gurunya. Amin. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kami mohon dengan hormat kepada Ustadz Agus untuk membacakan doa. Kepada Ustadz disilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaf wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi